Dan alhamdulillah awal-awal saya mencoba budidaya belut ini sendirian. Kemudian seiring waktu berjalan ada banyak pesanan. Karena saya bukan orang sini asli, saya nggak tahu jalan. Jika ada orang pesan, saya harus mengantar, baik itu 1 kilo, 2 kilo, saya antar. Seiringnya waktu berjalan, bertambahlah pesanan, hingga saat ini alhamdulillah pesanan saya sudah mencapai 1 minggu itu kurang lebih sekitar 1 ton per 1 minggu. Karena apa? Karena saat ini pembelian atau pelayanan dari kami itu terbatas. Karena belut-belut yang atau bibit-bibit belut yang saya dapatkan pun terbatas juga. Kuota yang saya mampu, ya kan, atau yang saya sanggupi itu baru 1 minggu itu 1 ton. Itu yang sudah pasti, yang bisa saya sanggupi. Sedangkan pesanan itu lebih daripada itu. Otomatis kurang lebihnya berarti mereka harus menunggu di bulan berikutnya. Tapi kebanyakan juga yang tidak paham kadang ya merasa saya menipu, saya tidak ada maksud tipu. Di sini saya dari tahun 2018, kalau saya memang bermaksud nipu, mungkin tempat ini sudah ditutup dari dulu. Awalnya saya hanya minta 1000 meter. Kurang dari 1 tahun, saya udah mulai melonjak lagi. Kemudian saya minta bantuan lagi sama Pak Lurah, kemudian alhamdulillah diberilah saat ini sudah ada 1/2 hektar. Apabila sulit, banyak sekali terjadi kejadian hal yang mencengangkan. Contoh, ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Contohnya, karena ini saat momen rame, ya kita juga manfaatkan. Sehingga tibanya banyak orang yang sudah tertipu. Nah, banyak orang yang pesan. Dia nggak tahu dari mana, katanya bisa dengan banyak, di akunnya banyak tentang belut. Nah, tetapi dia nggak tahu, rumahnya pun nggak ada, tempatnya pun nggak ada. Itu saya dapat masukan itu dari banyaknya masyarakat yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwardi, atau biasa banyak orang panggil nama saya Kang Wardi. Saat ini saya tinggal di Desa Wukir Sari. Nah, kampungipun Dusun Sabrang Wetan, Desa Wukir Sari, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sebetulnya saat ini saya itu aslinya dari Jawa Barat, tepatnya dari Kampung Bojong, Desa Puspanegara, Kecamatan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Nah, saya pindah ke sini dari tahun 2010. Nah, awalipun saya hanya pekerja buruh harian lepas, ya kurang lebihnya ikut-ikut proyek atau kontraktor. Ya kadang nukang, kadang juga kita kerja mebel. Nah, dari tahun 2018 saya pindah haluan, yaitu berada atau kurang lebihnya belajar mencoba budidaya belut. Dan alhamdulillah pada kesempatan saya kali ini, ya tepatnya hari ini hari Senin tanggal 15 Agustus 2025. Saat ini saya akan memperkenalkan jenis usaha saya, yaitu di bidang budidaya belut. Dan budidaya belut ini saya geluti atau saya jalankan dimulai dari tahun 2018 hingga saat ini. Dan awal-awalnya saya hanya iseng-iseng saja, coba-coba budidaya belut hanya untuk konsumsi keluarga. Namun seiringnya waktu berjalan, alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang tertarik, baik untuk mengkonsumsi maupun untuk ikut berbudidaya belut. Nah, hingga itu saya mulai lagi mengembangkan hingga ya seperti inilah yang mungkin nanti akan diperlihatkan tempat kami seperti apa, bagaimana budidayanya, nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Dan alhamdulillah awal-awal saya mencoba budidaya belut ini sendirian. Kemudian seiring waktu berjalan ada banyak pesanan. Karena saya bukan orang sini asli, saya nggak tahu jalan. Jika ada orang pesan, saya harus mengantar, baik itu 1 kilo, 2 kilo,
saya antar. Karena saya nggak tahu jalan, maka saya carilah tenaga. Ya sebagai pembantu saya, bukan pembantu apa, pendamping saya lah, dampingi saya, bantu pekerjaan saya. Nah, kemudian seiringnya waktu berjalan, bertambahlah pesanan hingga saat ini alhamdulillah pesanan saya sudah mencapai 1 minggu itu kurang lebih sekitar 1 ton per 1 minggu. Dan alhamdulillah sekarang saya punya tenaga sudah ada 11 orang. Baik itu ada bagian-bagian yang sudah kami bagi satu persatu untuk divisinya, ada di bagian supir, ada bagian perawatan kolam, ada yang bagian perawatan lingkungan, ada bagian pelayanan baik di adminnya maupun di tamu-tamu kunjungan. Itu juga ada di bagian produksi untuk pembuat keripik serta menu untuk di bagian chefnya. Dan alhamdulillah usaha saya di sini tidak hanya merangkap penjualan bibit, namun juga kami juga melayani semua, baik itu dari masyarakat yang membutuhkan edukasi, maka kami menyediakan pelayanan untuk pelatihan. Nah, pelatihan ini sudah kami rincikan. Di situ ada beberapa paketan, ada paket dimulai dari paket A, paket B, paket C, dan paket umum. Nanti akan kami jelaskan satu persatu tentang paketan-paketan tersebut. Di sini juga selain daripada pelatihan, kami juga sudah menjalankan produksinya itu baik untuk kuliner ataupun snack. Snacknya itu ya kurang lebih dari keripik-keripik belut. Dan alhamdulillah keripik belut sudah banyak pesanan sampai saat ini. Dan kami juga sudah menyediakan ruang-ruang produksi sendiri. Dan ada juga bagian chef untuk resto kami. Kami juga sudah membangun restonya, alhamdulillah, baik dari kulinernya semua di sini khas belut. Baik itu dari ada rica-rica belut, mangut belut, sambal belut, bahkan ada percak belut. Insya Allah semua udah mulai kami kondisikan. Nah, di situ mungkin selebihnya nanti akan saya tunjukkan satu persatu bagian-bagian tersebut. Si saya untuk budidaya belut yang terpenting adalah dasar. Dasar budidaya belut ini terdiri dari beberapa faktor, dan saya sudah mencatat itu ada 3 faktor untuk budidaya belut. Faktor pertama adalah pengetahuan, yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah sabar. Yang saya maksud pengetahuan, kita harus mengetahui dulu jenis belut, karena tidak semua jenis belut bisa dibudidaya. Ada belut-belut yang bisa dibudidaya, ada juga belut yang tidak bisa dibudidaya. Bahkan ada yang bisa dibudidaya menghasilkan atau bisa jual, ada juga belut yang bisa dibudidaya tapi sulit untuk jual. Nah gitu. Nah itu faktor pengetahuan. Kemudian ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman itu nggak beda dengan pembelajaran. Maka dari itu kita harus belajar dulu. Yang namanya belajar, tidak semua orang itu sesuai spek. Katakan orang berharap belajar itu langsung hasil. Itu nggak mesti juga. Nggak beda kita belajar sepeda. Tidak semua orang belajar sepeda itu tanpa jatuh. Itu tidak mungkin. Jangankan tidak ada yang bimbing. Ada yang bimbing pun kita bisa jatuh. Nah setelah jatuh, kita mau bangkit lagi atau kapok. Jika kapok ya sampai situlah pengalaman kita. Nah, saya membuka pelatihan di sini. Nah, di sini pun saya sebelum saya menjelaskan masuk ke sesi pelatihan. Terlebih lagi atau yang paling utama saya sarankan ke masyarakat. Saya membuka pelatihan, tapi saya tidak memberikan garansi atau jaminan keberhasilan. Artinya saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya punya gitu. Nah, untuk keberhasilannya itu bukan ranah saya. Itu saya tidak memberikan jaminan. Tidak semua orang ikut pelatihan berhasil. Nggak beda dengan belajar sepeda tadi. Nah, jika mau bangkit lagi, kalau memang gagal, saya pun berharap semua orang berhasil, kan begitu. Nah, yang terakhir adalah faktor sabar. Budidaya belut memang membutuhkan kesabaran. Di sisi mana titik kesabaran itu harus kita miliki? Contoh, untuk budidaya ikan. Ikan kita nggak perlu sabar. Kita siapkan kolam. Kolam sudah siap, kita isi air. Air sudah penuh, kita tebar benih. Benih sudah siap, kasih pakan udah selesai. Nggak perlu nunggu
sampai berbulan-bulan, 1-2 hari pun kita bisa lakukan itu ikan. Tapi kalau belut tidak bisa. Belut walaupun kolam sudah siap, kita siapkan media tanam itu terdiri dari beberapa komposisi, ada kohe, ada lumpur, ada gedebok, ada damen. Nah, dan itu pun harus sesuai dengan SOP-nya. Contoh untuk lumpurnya berapa persen, gedebok berapa persen, damen berapa persen, lumpur itu semua ada. Nah, jika kebanyakan kohe, nanti media terlalu panas. Jika kebanyakan gedebok, nanti media terlalu dingin atau terlalu berair. Nah, jadi harus sesuai SOP. Nah, setelah media sudah siap, kita nggak bisa langsung tebar benih. Kita tunggu dulu fermentasi ini selesai atau berjalan. Dan fermentasi itu nggak bisa 1 atau 2 minggu, bahkan bisa 1 atau 2 bulan baru selesai. Nah, kebanyakan masyarakat yang gagal itu dari faktor sabar. Baru bikin media seminggu 2 minggu, udah pengen buru-buru tebar benih. Nah, seperti itu. Itulah motivasi dari saya. Jadi untuk budidaya belut itu harus ada 3. Kita harus tahu dulu jenis belut. Yang kedua, belajar dulu, yaitu pengalaman. Yang terakhir adalah sabar. Seperti itu. Nah, untuk berbagi pengalaman saya terkait budidaya belut yang saya jalankan sampai saat ini. Saya memilih belut adalah jenis belut rawa. Karena ini belut rawa ini adalah salah satu belut yang bisa dibudidaya. Nah, belut rawa ini masih murni. Beda dengan belut-belut sawah atau belut lokal. Belut sawah itu sudah terkontaminasi oleh pupuk-pupuk pertanian atau sudah teracuni oleh pestisida. Nah, itu jadi untuk perkembangannya itu si belut agak lambat. Karena dia sudah terkontaminasi hingga menjadi cacat atau lumpuh. Yang saya gunakan adalah belut-belut jenis rawa atau belut super ini. Nah, untuk menghasilkan daripada belut yang saya pelihara ini adalah tergantung daripada kondisi belut itu sendiri. Contoh, apabila memang dari kecil belut ini sudah tidak bisa besar, katakan saya kategorikan akhir, ya kan? Itu saya masukkan atau saya jual ke UMKM keripik belut. Nah, itu walaupun kecil bisa itu dijadikan konsumsi, yaitu untuk keripik-keripik. Nah, sedangkan yang sudah agak besar itu kita bisa, karena belut itu istimewa terus terang. Istimewanya di mana? Tidak ada pesanan pasar di belut itu. Beda dengan ikan-ikan pada umumnya. Contoh ikan lele atau nila ya. Lele atau nila itu ada pesanan pasar. 1 kilo isi 4, isi 6 atau isi 8. Selebihnya nggak begitu laku. Ya kan, kebanyakan kegedean mungkin kurang peminatnya. Kemudian kekecilan juga kurang. Nila kalau isi 10 jarang yang mau. Ya kan, nila juga kebesaran juga ya nanti hitungannya untuk rugi untuk rumah makan itu. Nah, karena hitungnya per ekor. Sedangkan kalau untuk belut, kita mau jual di usia berapapun itu kembali lagi ke kita. Kita mau jual kecil bisa. Untuk jual tanggung juga bisa untuk rumah makan sederhana atau padang-padangan. Kemudian yang besar kita bisa masuk resto atau swalayan. Bahkan jika kita bisa memenuhi dengan kualitas yang paling tinggi itu bisa masuk ekspor. Tapi sementara kita belum mampu untuk ekspor karena untuk pengiriman ke ekspor itu sudah ada permintaan size-nya. 1 kilo isi berapa. Ya. Untuk menghasilkan dari berapa banyaknya penjualan itu tergantung daripada ke kita lagi. Semua itu tergantung di kita. Seperti itu. Tidak semua usaha itu membuahkan hasil yang maksimal. Ada usaha-usaha yang memang itu tidak bisa menghasilkan atau hitungannya rugi terus. Ada juga yang memang menguntungkan dan untung terus. Ada juga yang naik turun, untung rugi itu juga ada. Nah, sama di belut pun sama. Di belut pun ada sisi-sisi minus, ada sisi plusnya. Di mana minus dan plus-plusnya? Kalau untuk minusnya itu udah jelas pasti. Umpamanya saya yang saya alami dari pertama kali. Saya minusnya itu saya sering gagal, banyak sekali kematian, yaitu karena kurangnya pengetahuan saya tentang budidaya belut. Saya tidak mengetahui tentang habitatnya, ya kan, bagaimana cara pemberian pakan. Ternyata pemberian pakan untuk belut pun tidak setiap hari. Itu hanya seminggu sekali saja. Nah, kenapa seminggu sekali? Karena si belut itu termasuk hewan nokturnal, dia keluar malam hari. Dan si belut juga termasuk ikan seperti ular. Jadi dia hanya cukup sekali makan, kemudian dicerna, kemudian dia makan lagi. Bisa 2 atau 3 hari sekali makan itu.
Jadi lambat dia makannya itu. Enggak setiap hari seperti ikan harus kita makan setiap hari. Nah, kalau kita sering kasih makan itu juga akan mati. Karena makan yang tidak habis akan menjadikan amoniak dan menjadi bakteri. Nah, itu salah satu contoh. Banyak kegagalan dulu juga. Nah, sekarang saya sudah mengerti, katakanlah saya sudah paham, oh ternyata pemberian pakan sekian. Tapi bukan berarti saya selalu berhasil terus. Ada juga tantangan-tantangan terbesar saya juga banyak saat ini. Kenapa tantangan terbesar? Contoh, saat ini untuk di budidaya belut mungkin sudah saya katakan aman. Tapi yang tidak aman adalah saat saya harus melayani masyarakat yang begitu banyak dengan karakter atau pemikiran dengan yang berbeda-beda. Nah, itu kita harus melayani masyarakat itu sebaik mungkin. Contoh sekali, tidak hanya satu atau dua. Banyak orang yang ikut pelatihan di sini, masuk ikut pelatihan di sini. Setelah ikut pelatihan, kemudian mereka coba eksekusi. Setelah eksekusi melalui proses, namun gagal. Nah, di sini mereka banyak yang tidak paham, kemudian mereka tidak terima, nuntut kegagalan, protes ke kami. Oh, saya gagal, ini gimana ini? Nah, sedangkan saya tidak memberikan jaminan berhasil. Saya hanya menjelaskan. Nah, itulah salah satu contoh. Kemudian dari masyarakat sendiri itu kadang nggak terima, kemudian dia buat hal lain lagi lah terhadap dengan usaha saya karena tidak terima dengan kegagalan itu sendiri. Nah, ada juga contoh kecil dari sistem pengiriman. Ada orang yang sudah pesan ke saya. Nah, karena di sini memang saat ini kami tidak bisa melayani pembelian secara langsung. Karena apa? Karena saat ini pembelian atau pelayanan dari kami itu terbatas. Karena belut-belut yang atau bibit-bibit belut yang saya dapatkan pun terbatas juga. Kuota yang saya mampu, ya kan? Atau yang saya sanggupi itu baru 1 minggu itu 1 ton. Itu yang sudah pasti, yang bisa saya sanggupi. Sedangkan pesanan itu lebih daripada itu. Otomatis kurang lebihnya berarti mereka harus menunggu di bulan berikutnya. Nah, inilah. Pada saat itu banyak ada yang pesan, kok nggak punya saya nggak dikirim. Nah, seperti itu. Jadi kami bukan tidak mau mengirim langsung, karena memang semua itu antri. Kalau memang mau menunggu, silakan. Nah, tapi kebanyakan juga yang tidak paham kadang ya merasa saya menipu. Saya tidak ada maksud menipu. Di sini saya dari tahun 2018. Kalau saya memang bermaksud menipu, mungkin tempat ini sudah ditutup dari dulu. Nah, seperti itu. Jadi itulah tantangan-tantangan itu. Kalau dulu saya tantangannya tentang media, tentang perawatan, tentang pemberian pakan. Sekarang tantangan saya adalah saya harus bisa melayani masyarakat dengan penuh bijaksana. Gimana pun juga saya tidak ingin merugikan masyarakat secara langsung. Karena pada intinya saya membuka pelatihan di sini cuma satu tujuan saya itu. Saya ingin membangun kemitraan di sini. Nah, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk bisa mensuplai kebutuhan pasar supaya bisa lebih luas lagi, lebih mampu lagi. Yang sekarang saya mampunya 1 kilo, jika tambah mitra bisa mampu 10 kilo, tambah mitra lagi mungkin saya bisa mampu 30 kilo, tambah mitra lagi mungkin bisa mampu mencukupi kebutuhan pasar. Syukur-syukur ya internasional, kan itu harapannya. Namun kan semua itu nggak bisa kita merubah keadaan, itu nggak sama dengan kita membalikan telapak tangan. Itu harus melalui proses yang berbagai macam rintangan, tantangan, seperti itu. Sedikit motivasi atau tambah. Ini hanya sedikit cerita saya untuk masyarakat. Banyak juga masyarakat yang bertanya ke saya, Pak Wardi, di sekitaran kita itu kebanyakan orang pelihara lele, nila, atau ikan-ikan lainnya ya, ikan-ikan umumnya lah pada umumnya. Tapi kok jenengan malah lain daripada yang lain, belut. Itu kenapa jenengan punya niatan atau punya inspirasi kok kenapa budidaya belut gitu? Sedangkan orang satu pun nggak ada di daerah sini, belum ada. Alhamdulillah di Jogja ini baru satu-satunya di tempat kami ini. Ya kan, satu Jogja ini, alhamdulillah. Nah, bahkan asumsi saya bukan hanya se-DIY, melainkan asumsi saya itu mungkin saya satu-satunya yang ada di Pulau Jawa. Kenapa asumsi saya di Pulau Jawa satu-satunya? Karena banyaknya bukti. Di mana buktinya? Banyaknya pengunjung dari luar-luar daerah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan,
ada yang dari Padang, Papua, Bengkulu, bahkan pernah juga kami kedatangan pengunjung dari luar negeri, termasuk dari Hong Kong, China, Jepang. Nah itulah katanya. Jadi ya alhamdulillah itulah yang satu. Nah kemudian banyak yang kembali ke tadi saya katakan, banyak yang tanya kenapa saya harus punya inspirasi. Wah ini peluang besar di belut. Saya nggak ada punya niatan atau punya pikiran bahwasanya belut ini wah bisa nih untuk lahan usaha, nggak ada. Dulu itu hanya sedikit cerita awal. Cerita awal ini sekitar tahun 2018 pada saat itu sebelum COVID atau Corona terjadi. Saat itu pekerjaan saya hanya buruh harian lepas. Di mana ada orang nyuruh kerja, ya saya datangi, saya kerjakan. Jika tidak ada, ya saya nganggur. Nah pada saat nganggur inilah kebetulan saya juga anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu libur sekolah, saya ajak anak-anak itu ngomong anak keliling-keliling, jalan pagi, kita keliling di sawah-sawah milik tetangga. Setelah saya jalan tersebut, saya melihat ada satu belut. Saya melangkah lagi beberapa langkah, ada lagi belut. Saya melihat lagi ada beberapa langkah, ada belut lagi. Kemudian setelah ada 4 belut yang saya lewati, saya berpikir, lah ini kok belut tumben pada nongol, pada keluar semua. Wah ini kalau saya ambil, saya bawa pulang, tak goreng kayaknya lumayan ini buat makan di rumah. Akhirnya saya balik arah lagi, saya ambilin tuh belut satu persatu, kemudian saya bawa pulang, saya masak, saya goreng. Kemudian saya sajikan ke anak-anak untuk sarapan pagi. Nah setelah itu saya melihat respon anak-anak ini kok seneng pada berebut anak. Nah ini kemudian saya berpikir ini baru belut kecil. Ini pun rebutan, apalagi belut besar. Nah hingga disitulah timbullah aspirasi saya. Bagaimana nih kalau saya carikan belut yang besar, biar anak lebih senang lagi. Kemudian saya cari info, saya di mana yang jual belut. Padahal saya tahu dulu saya sering dikasih tahu orang tua. Gizi atau protein ikan itu yang paling besar adalah ikan belut. Nah disitulah saya mulai, wah nggak salahnya nih saya carikan belut. Akhirnya saya cari info, di mana saya ini ada penyedia belut. Saya cari di A, di B, saya susah. Kemudian ada tetangga yang mengatakan di daerah satu tempat ada, kemudian saya cari, saya beli. Saya beli ya dengan perjalanan ya sekitar kurang lebih sekitar 1 jam saya cari belut itu. Saya bawa pulang, itu pun saya nggak mendapatkan yang besar, masih kecil-kecil juga. Karena itu hasil tangkapan liar atau hasil setrum. Saya bawa pulang. Kemudian saya coba dari belut tersebut saya tanya, sebelum saya beli itu saya tanya, ini bisa dibudidaya nggak Pak? Buat apa dibudidaya? Belut nggak bisa dibudidaya, kata pedagang satu. Saya tanya lagi pedagang satu, sama jawabannya. Udahlah, karena saya orangnya suka tantangan, ya udah saya nggak masalah. Saya bawa pulang, saya beli 2 kilo saat itu. Saya beli 2 kilo, 1 kilo saya masak dan 1 kilo saya masukkan ke kolam. Dulu masih kolam media air. Kemudian saya biarkan di situ selama beberapa hari, ya nggak nyampe 1 minggu semua mati semua. Nah di situ pada mati itu saya bukannya merasa rugi, saya nggak rugi walaupun pada mati semua juga tetap saya konsumsi. Ya kan saya goreng lagi. Kemudian saya malah tantangan lagi, wah ini kok nggak bisa mati. Padahal saya pengen sekali saya pelihara biar sampai besar. Udah besar baru saya goreng karena saya nyari yang besar susah. Nah kemudian saya coba lagi, saya buka-buka lagi internet. Saya cari buka lagi sosmed, info-info entah itu marketplace yang ada di Facebook, entah yang di TikTok, entah yang di mana. Wah saya cari itu. Kemudian dapat lagi info, saya langsung pesan lagi melalui COD atau online. Datang lagi belut, saya pelihara lagi, gagal lagi. Kemudian saya cari lagi di artikel bagaimana cara budidaya belut. Saya buka lagi Google bagaimana cara budidaya belut. Itu pun simpang siur jawaban saat itu. Tapi saya coba lagi, gagal lagi, sampai kegagalan 4 kali kegagalan. Gagal 4 kali dan itu pun nggak spontanitas. Saya coba hari ini gagal, besok coba lagi, enggak. Saya butuh waktu, proses. Gimana prosesnya? Kenapa harus proses? Karena pada saat itu saya kerja hanya kuli. Saya kumpulkan dulu uang, dapat duit, baru saya belikan belut. Gagal, ya udah, saya ngumpulin lagi duit untuk modal lagi. Saya coba lagi, gagal. Karena saya senang tantangan. Tambah juga saya nggak ada kegiatan saat itu. Selain kerja, ya kegiatan saya di rumah nggak ada, cuma paling nonton TV gitu.
Nah itulah, itu jadikan kegiatan saya saat itu. Nah seiringnya waktu berjalan, gagal 4 kali, saya udah saya nggak mau lagi coba-coba. Kemudian seiring waktu berjalan, karena saya juga pernah tinggal di Kalimantan dulu tahun 2013, 14, saya sudah pernah tinggal di sana. Nah saya iseng-iseng, saya buka-buka Facebook, kemudian ada teman. Nah di pertemanan itu kemudian saya inbox, ya kan, dari inbox saya lari ke WA, di WA kami layanan terus. Layanan, tanya-tanya kabar, kemudian tanya tentang usaha, saya bilang, usaha saya masih seperti dulu. Ya kenapa nggak pelihara? Pelihara apa? Kemarin pelihara belut gagal, kok bisa gagal? Nah dari situlah saya dapat lagi tambahan ilmu dari teman. Oh belut itu ada gini, ternyata dia paham soal belut. Kemudian saya coba lagi, saya cari lagi lah belut yang betul-betul memenuhi untuk syarat untuk bisa dibudidaya, yaitu salah satu jenis belut rawa. Kemudian saya pesan, kemudian alhamdulillah dari awal saya pelihara, katakan bulan Januari contohnya, bulan 1 saya tebar. Setelah saya tebar, saya urus selama sebulan. Setelah saya urus, karena saya saat itu nganggur, ya nganggur saya urus. Ada kerjaan saya tinggal, saya biarkan itu belut. Enggak saya kasih makan, enggak saya urus, saya kerja di bangunan lagi. Ya namanya kerja di bangunan, kalau lagi ada kerjaan kita kerja. Kalau nganggur ya nganggur, berbulan-bulan nganggur. Udah saya kerja 3 bulan baru selesai, nganggur lagi. Pada nganggur baru inget lagi kalau saya punya peliharaan belut. Saya coba lagi, saya cek. Pas saya cek, ini belut udah 3 bulan saya tinggalkan, gimana nih kabarnya nih? Ternyata udah mulai agak besar. Wah tambah seneng saya. Wah mudah-mudahan tercapai keinginan saya. Saya ingin memberikan makanan belut yang paling besar untuk anak, mudah-mudahan tercapai. Nah gitu. Kemudian saya coba, ternyata saya masak, bener, seneng. Walaupun belum begitu besar, tapi saya senang. Paling tidak lebih besar daripada yang sudah. Nah gitu. Namun karena kebanyakan, nggak mungkin saya goreng semua. Sebagian saya pelihara lagi. Saya masukkan lagi, kemudian karena tambah banyak juga, kemudian saya bagi. Yang tadinya saya pakai gentong plastik, itu bisa dicek, itu ada di Google Map saya dulu. Google Mapnya itu Ilham Belut. Itu ada di tengah kampung. Nah seiringnya waktu berjalan, saya proses lagi, saya coba lagi, saya kerja lagi, saya tinggalkan lagi, berapa kolam saya tinggalkan. Pada saat saya nganggur lagi, saya cek lagi, tambah besar lagi, barulah ada berapa kolam. Nah setelah itu saya masih tengah kampung itu. Setelah itu tibalah saatnya, saya itu nggak ada jual. Memang dulu nggak ada jual, tujuan saya pelihara hanya untuk konsumsi keluarga saya sendiri. Nah tiba saatnya istri kasih laporan ke saya bahwasanya saya harus menyediakan dana yang cukup banyak. Saya punya 4 orang anak. Nah ini udah mau pindah sekolah, ada yang mau kenaikan, otomatis saya butuh banyak biaya. Hingga saat itulah saya bingung dari mana saya cari uang ini. Kemudian darilah timbullah ide atau saran istri. Nah itu buat apa punya kolam begitu banyak belut kalau nggak bisa dijual? Nah gitu. Akhirnya baru saya berpikiran, oh iya, tak cobalah saya tawarkan. Nah, saat itu saya hanya menawarkan tetangga, turit, nggak mau. Saya dulu punya grup, paling cuma grup dusun, saya tawarkan juga turit penjualannya. Hingga akhirnya ada juga saran, kalau mau jual itu lewat online. Bisalah kita posting-posting. Akhirnya saya coba posting, saya masukkan di Facebook. Alhamdulillah kurang dari 10 hari, belut-belut saya itu malah habis terjual semua. Kemudian saya coba lagi, seiringnya waktu berjalan malah tambah terus pesanan ini. Banyak orang yang minat, pengen ikut-ikutan juga budidaya belut. Banyak pesanan masuk itu terus. Hingga akhirnya saya kewalahan. Dari kewalahan tentang pelayanan untuk stok belut, juga tempat yang nggak memadai karena tempat di dusun. Kemudian saya coba, saya minta tolong ke perangkat desa, yaitu ke Pak Lurah setempat di sini. Saya minta tolong, Pak, saya pengen usaha budidaya belut, siapa tahu menghasilkan untuk saya dan keluarga saya. Saya minta lahan khasnya, walaupun disewa atau gimana. Alhamdulillah dari pihak kelurahan memperbolehkan untuk saya kelola. Awalnya saya hanya minta 1000 meter. Kurang dari 1 tahun saya udah mulai melonjak lagi. Kemudian saya minta bantuan lagi sama Pak Lurah. Kemudian alhamdulillah diberilah, saat ini sudah ada 0,5 hektar atau 5.000 meter. Nah
Bahkan alhamdulillah sampai saat ini saya mungkin sudah kekurangan lahan, dan saya pun sudah koordinasi lagi kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, atau mungkin 1 bulan yang lalu lah kurang lebihnya itu, saya sudah koordinasi lagi dengan pihak kelurahan, yaitu dengan Pak Lurah. Alhamdulillah di belakang sana ada lahan yang cukup luas, ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 hektar. Nah ini rencana akan kami gunakan untuk usaha saya nanti. Nanti bergeraknya di sana itu bukan hanya untuk pelayanan belut saja. Nanti saya hanya punya rencana atau wacana lah, masih wacana. Nanti saya akan membuka wisata belut di Jogja ini. Dan wisata belut ini nanti saya akan menyediakan atau akan mempertontonkan jenis-jenis belut yang ada di Indonesia ini, baik itu jenis belut albino kah, belut sidat, belut rawa, belut sawah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti bisa terwujud. Namun untuk terwujudnya rencana saya tidak kurang dari bantuan saudara-saudara yang ada di manapun berada, yaitu mohon doanya, supportnya, dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terwujud. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, yang pastinya berkah juga untuk saya dan untuk semuanya. Banyak yang bertanya ke saya, Pak, untuk melakukan pembenihan belut itu apakah belut itu semuanya bisa bertelur atau memang hanya jantan atau betina? Itu seperti apa konsepnya? Jadi yang pastinya yang namanya makhluk hidup itu memang ada 2 jenis. Ada jantan dan juga ada betina. Nah untuk membedakan itu kita harus melihat dari mana perbedaannya. Kita bisa dilihat dari bentuk. Contoh untuk belut betina itu bisa dilihat dari kepala. Untuk betina itu kepalanya agak panjang, agak lonjong gitu. Beda lagi dengan jantan. Jantan itu kepalanya itu agak bulat atau agak opal. Nah itu jadi bentuk kepala. Kemudian bisa juga dilihat dari ukuran tubuh ya. Contoh belut sama-sama besar, sama besarnya, tapi panjangnya yang berbeda. Nah ini besarnya sama, panjangnya yang berbeda. Yang panjang ini jenis biasanya jantan, yang pendek betina. Nah gitu. Nah kemudian dilihat juga dari bentuk warna. Untuk warnanya agak cerah atau agak kekuning-kuningan, itu condongnya itu di betina. Sedangkan yang agak hitam punggungnya itu condongnya di betina. Saya terus terang, saya memang sudah coba juga. Dulu juga sebelum saya pindah di sini, belut-belut ini sudah bisa berkembang biak. Namun dulu itu kan tidak kami rawat secara signifikan itulah. Ya kan karena seiringnya waktu berjalan juga kita kebutuhan juga semakin meningkat gitu kan. Sehingga ya hidupnya itu apa adanya di situ. Saya turunkan sekian, jadinya sekian. Paling tidak untuk satu pasang. Untuk satu pasang ini biasanya bisa menghasilkan ya sekitar 300 ekor sampai dengan maksimalnya itu 1000 ekor. Itu untuk satu pasangnya. Dan untuk satu pasang itu terdiri dari 1 jantan 4 betina. Nah gitu. Jadi dia itu poligami lah kurang lebihnya. Nah, kita kalah sama belut. Belut aja berani, ya kan? Betinanya 4. Kita 2 aja repot. Nah, kemudian dari 1 kolam dengan ukuran luas kolam 1 kali 2, paling tidak kita tebar 3 kilo. 3 kilo itu berapa banyak? Nah, itu tergantung daripada bobot belut itu sendiri, gitu. Nah, itu semuanya seperti itu. Nah, jika kita mau memaksimalkan lagi untuk menghasilkan bibit lebih banyak, paling tidak jangan kita biarkan si belut itu menetas di situ. Apabila si belut itu menetas di situ, kita tidak akan menghasilkan. Kenapa? Karena anakan-anakan belut yang sudah menetas itu akan dimakan lagi oleh ibunya. Karena dia termasuk hewan pemangsa sesama jenis.
Nah seperti itu, dia termasuk hewan kanibal. Jadi dia makan lagi. Nah bagaimana caranya untuk memaksimalkan? Kemudian jika belut-belut itu sudah bertelur, maka kita angkat telur-telur itu, kita letakkan di tempat tersendiri. Banyak yang bertanya ke saya di pelatihan, untuk makanan belut itu apa sih? Kan gitu. Banyak juga orang yang gagal paham, apakah bisa menggunakan pelet atau sentrat. Jadi si belut itu sebenarnya tidak bisa makan pelet. Setahu saya itu nggak bisa makan pelet. Kenapa nggak bisa makan pelet? Karena dia nggak makan itu, makannya itu dia nggak setiap saat dia makan. Contoh ya, ini hanya sedikit contoh pengalaman saya. Kalau kita kasih belut dengan makan pelet, pelet itu kan untuk ikan. Pada saat kita masukkan ke air, harus langsung dimakan oleh ikan. Ya kan si belut, sedangkan si belut kan nggak mesti makan. Kita kasih makan nggak langsung makan. Apabila dalam tempo 3-4 jam nggak dimakan, pelet kalau sudah kena air pasti hancur. Nah nanti kalau nggak dimakan akan jadi jamur. Nah, itu yang sering terjadi. Sedangkan si belut nggak makan setiap hari, karena si belut seperti ular, makan itu jarang. Kemudian apa makannya? Makanannya itu banyak. Bisa juga karena dia itu termasuk hewannya itu karnivora. Iya kan dia pemangsa daging. Makannya itu bisa dari cacing, keong sawah. Nah, karena dari daging bisa juga dari ayam tiren, atau usus ayam, atau ikan tawar. Bagaimana cara pemberian pakan? Untuk pemberian pakan untuk ayam tiren, usus ayam, ya kan? Tapi kalau saya jarang kasih makan ayam tiren. Saya nggak punya ayamnya, ya kan? Tapi ini kurang lebihnya seperti itulah. Nah sekarang ikan air tawar. Kalau ikan air tawar saya ada. Mungkin saat saya panen nila, saya godok. Cara pemberian pakannya adalah kita masak dulu. Kita masak. Setelah kita masak, cara masaknya itu cukup digodok aja. Digodok atau dibakar minimal. Walaupun saya katakan dimasak, nggak perlu pakai bumbu juga. Nanti belut-belut jadi tuman. Malah request ricanya repot nantinya. Jadi cukup digodok. Nah tujuan dimasak ini apa? Tujuan dimasak ini adalah untuk membersihkan bakteri. Nah contohnya kalau kita berikan makan tanpa dimasak, keadaan mentah, kalau langsung dimakan, kalau 2-3 hari nggak dimakan, nanti jadi amonia, jadi bakteri. Tapi kalau udah dimakan tetap aman, berapa hari pun tetap aman, nggak akan jadi bakteri. Nah itu. Kemudian ada juga pakan alami. Pakan alami ini bisa cacing, bisa juga keong sawah atau keong mas, yang menjadi hama buat masyarakat padi, gitu kan? Itu bisa jadi hama. Tapi bagi saya itu berkah. Itu bisa buat pakan dulu. Nah itu pakan alaminya. Dan untuk pakan-pakan itu nggak perlu kita godok. Cacing nggak perlu digodok, keong nggak perlu digodok, atau nggak perlu dicacah. Kita tebar hidup saja. Termasuk keong pun tebar hidup. Nah seperti itu. Nah kenapa bisa tebar hidup? Bagaimana si belut makan keong? Padahal di situ ada cangkang, ya kan? Proses si belut makan keong, pada saat keong jalan baru dia gigit. Kalau keong udah luka, pasti dia mati. Nanti daging akan copot dengan sendirinya. Kalau sudah mati, nanti akan dimakan lagi oleh belut-belut yang lain. Itulah proses belut makan. Sekarang orang udah mulai seneng nih. Wah bagaimana nih belut makan keong? Nah, dulu nggak ada yang seneng sama belut. Nggak ada yang mikir di sawah-sawah sana bagaimana si belut bisa hidup, kan seperti itu. Ya itulah prosesnya seperti itu. Nah untuk menghasilkan kualitas yang paling baik yaitu yang bobot yang paling besar. Nah yang untuk yang paling besar ini 1 kilo isi satu butuh waktu berapa? Paling tidak 2 tahun. Itu untuk memenuhi 1 kilo 1 ekor itu bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih, tergantung dari perawatan juga. Nah seperti itu. Ini sedikit saran untuk masyarakat luas dimanapun berada. Jika ada yang minat dengan budidaya belut, terlebih lagi pastikan kita nggak perlu banyak dulu lah, karena saya juga membuka pelatihan, melayani pelatihan. Di pelatihan ini pun saya sering menyarankan bahwasanya yang namanya orang belajar, itu kita nggak perlu ambisi, nggak perlu langsung gaspol, ya kan, step by step gitu. Dimulai dari kemampuan terkecil dulu lah, ya kan. Yang namanya orang belajar, ya kan. Contoh saya ngajarkan anak saya belajar sepeda, pasti saya menyarankannya itu jangan cepet-cepet, pelan-pelan dulu. Udah bisa menguasai keseimbangan, baru kita tambahkan gas. Udah bisa lagi paham, tambahkan lagi gas.
Kalau kita udah ahli, kita mau balapan pun harus ya kan, nggak masalah. Tapi apabila kita masih belajar, kita sedikit-sedikit dulu. Itu. Yang kedua, saat belajar, saya pesan ke masyarakat, yang penting bisa. Jangan ada pikiran, ada tujuan dulu. Yang penting bisa dulu. Ya, kenapa harus bisa dulu? Contoh, kita belajar sepeda. Adakah orang belajar sepeda punya tujuan? Kan begitu. Orang belajar sepeda itu nggak ada yang punya tujuan. Dia muter-muter lapangan, muter-muter dusun. Kalau ditanya, dia pun nggak tahu dia mau kemana. Karena apa? Dia belajar. Dia bisa dulu. Kalau dia punya tujuan, belajar punya tujuan ke pasar. Kira-kira nyampe pasar apa enggak? Kan gitu. Nah itu, dia muter-muter dulu. Nah, jika dia sudah bisa, baru dia punya tujuan. Sama budidaya belut pun gitu. Yang penting kita bisa dulu. Apabila kita sudah bisa, baru kita punya tujuan. Oh, besok kita harus bisa panen sekian kintal. Kita harus bisa panen sekian ton. Yang penting awal ini kita bisa dulu. Nah itu yang terpenting itu. Nah, setelah itu untuk ke masyarakat juga, ini hanya sedikit himbauan dari saya pribadi. Setelah mungkin kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali saat ini rame dibicarakan tentang budidaya belut. Banyak orang yang berminat, karena menghubungi saya susah. Kadang orang tertarik dengan saya, menghubungi saya susah, karena saat ini banyak yang menghubungi saya, ya kan. Nah, saat itulah apabila sulit, banyak sekali terjadi kejadian hal yang mencengangkan. Contoh, ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Contohnya, karena ini saat momen rame, ya kita juga manfaatkan. Sehingga tibanya banyak orang yang sudah tertipu. Nah, banyak orang yang pesan. Dia nggak tahu dari mana, katanya bisa dengan banyak, di akunnya banyak tentang belut. Nah, tetapi dia nggak tahu, rumahnya pun nggak ada, tempatnya pun nggak ada. Itu saya dapat masukan itu dari banyaknya masyarakat yang datang ke sini. Datang ke sini, Pak, saya mengambil bibit. Ya, bibit apa? Nah, belut. Kapan pesan kan gitu. Kemudian saya cek, ternyata bukan ke saya. Saya nggak tahu ini siapa, nomor rekeningnya saya nggak tahu siapa gitu. Nomornya pun nggak ada. Jadi saya himbau ke masyarakat luas dimanapun berada, jika minat budidaya belut, kemudian mau melakukan pemesanan bibit belut, tolong, saran saya, sebelum kita melakukan transaksi, pastikan dulu orang tersebut itu betul nggak tujuan yang kita maksud. Itu satu. Jika memang iya, pastikan sebelum langkah terakhir adalah izin video call. Langsung kita bicarakan saja langsung. Kita tuduh poin. Pak, saya mau transaksi. Sebelum saya transaksi, izin saya video call. Dengan video call ini saya izin merekam. Saya rekam layar. Ya kan? Yang pertama hanya untuk pegangan. Betul apa enggak ini orangnya gitu kan? Saya yakin jika orang-orang yang memiliki maksud yang kurang baik, dia nggak akan berani untuk melakukan video call. Apalagi sudah kita katakan akan kita rekam. Itu saya yakin. Nah, itu banyak sekali orang hanya melalui WA saja percaya langsung transfer. Itu banyak sekali. Nah, maka jika memang penyedia bibit ini siap dan tidak ada maksud lain, saya yakin jangankan video call. Wong datang ke sini aja ya kita hadap-hadapan, mau rekam-rekaman, ayo kan gitu kan. Karena kita tidak memiliki niat lain seperti itu. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan pertemuan saya pada siang hari ini, yaitu tanggal saat ini adalah hari Senin tanggal 15 September 2025. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi, motivasi, edukasi untuk semuanya, yang pastinya mudah-mudahan ada banyak manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semuanya. Yang pasti jika ada yang minat untuk berkunjung ke tempat kami terbuka untuk masyarakat luas, baik itu untuk menikmati kuliner belut, untuk ikut pelatihan, maupun untuk melakukan pemesanan bibit, karena kami pun menyediakan juga. Monggo silakan datang ke sini. Nomor HP. Jika kurang yakin, bisa langsung ke tempat kami yang ada di sini, ya kan. Tidak semua berita itu benar, dan tidak semua itu kebenaran ada di berita juga. Nah, semuanya itu
ya bisa ya atau tidak kalau kita tidak bisa langsung datang ke lokasi kami. Lokasi kami sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada di Dusun Sabrang Wetan, Desa Wukir Sari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Apabila ada mungkin jarak yang terlalu jauh, bisa juga menghubungi saya pribadi. Bisa menghubungi ke nomor saya pribadi, yaitu nomornya 0821 47 20 85 30, atau bisa juga menghubungi ke nomor admin kami 08 22 31 64 1479. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya sekali lagi, dan semoga berkah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini di Gemapam. Kiranya demikian. Jika ada banyak hal yang kurang cocok di hati panjenengan semuanya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta di budidaya lobster se-Indonesia. Salam Japit.